Baiklah, bab 2 pembahasan. Pengertian demokrasi. Secara etimologis bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, rakyat, dan kratos atau kratein, pemerintahan kekuasaan. Jadi demos kratos atau demos kratein berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara sempit, demokrasi didefinisikan sebagai jenis sistem pemerintahan, aturan kelembagaan dalam mengambil keputusan politik, dan sistem politik. Demokrasi juga merupakan alat untuk melindungi yang dipimpin dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pengertian luas, demokrasi dipahami sebagai cara hidup, sikap toleran, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, menerima kerjasama dengan cara yang adil. Selebihnya, demokrasi merupakan pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai demokratis. Pendidikan demokratis merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Pendidikan demokratis acap kali disepadankan dengan pendidikan inklusif, yang dimanifestasikan melalui pembukaan akses pendidikan bermutu bagi setiap warga bangsa dengan latar belakang beragam. Juga pendidikan demokratis merupakan proses dan lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis. Pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanaman cara pandang luas atau global. Selain sebagai pembelajaran tentang proses demokratis dalam pengelolaan pemerintahan, demokrasi pendidikan diwujudkan dalam sekolah atau pembelajaran demokratis. Sekolah demokratis dicirikan dengan keterlibatan guru, murid, pimpinan sekolah, staf, dan orang tua murid atau masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola sekolah dan pembuatan keputusan pendidikan yang seharusnya dipandu dengan nilai-nilai dan melalui proses yang demokratis. Baik, pembahasan yang kedua, B, demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, kedua demokrasi terpimpin 1959 1965, dan ketiga demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, yang keempat demokrasi Pancasila Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Pertama, demokrasi parlemen. Lahirnya demokrasi parlementer, suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif pada tanggal 14 November 1945. Pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal. Kekuasaan ditunjukkan untuk kepentingan individu atau golongan. Dengan sistem kabinet parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Keluarnya maklumat pemerintahan 3 November 1945 memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sehingga dalam waktu singkat bermunculan partai-partai politik. Demokrasi parlementer berlangsung ketika berlakunya Konstitusi RIS 49 dan UUDS 50 dinyatakan sebagai demokrasi parlementer karena pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan parlementer, di mana parlemen dapat membubarkan kabinet pemerintahan yang berkuasa. Dalam periode demokrasi parlementer dikenal pula sebagai demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi parlemen: 1. Sistem multipartai. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. 3. Sering jatuh bangun kabinet karena masih tidak percaya dari parlemen. 4. Maraknya demonstrasi untuk mendukung atau menjatuhkan pemerintahan. Penyimpangan demokrasi parlemen. Pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan
perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. 2. Demokrasi terpimpin. Lahirnya demokrasi terpimpin berlangsung setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Paham demokrasi ini muncul disebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan sebelumnya, sehingga demokrasi dianggap telah berjalan kebablasan. Dalam masa demokrasi terpimpin, pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan presiden, dan bahkan presiden dapat membubarkan parlemen. Dinyatakan sebagai demokrasi terpimpin karena adanya anggapan bahwa keterbatasan pendidikan dan pengetahuan rakyat menyebabkan demokrasi harus dilaksanakan secara terpimpin. Mula-mula pandangan ini dicetuskan oleh Partai Murba serta Khairul Saleh dan Ahmadi. Ciri-ciri khas demokrasi terpimpin: pertama, dominasi dari presiden. Kedua, terbatasnya peranan partai politik. 3, berkembangnya pengaruh komunis. 4, meluasnya peran TNI sebagai unsur sosial politik. Penyimbangan demokrasi terpimpin. Pertama, pada tahun 1960, presiden dengan penetapan presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan presiden. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara telah mengangkat IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 bab 3 pasal 7. Yang ketiga, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45 sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan presiden selaku eksekutif dengan diangkatnya ketua MPRS dan DPR-GR sebagai menteri, di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif. Yang keempat, membuat poros Jakarta, Peking, Pyongyang jelas menyimpang dari politik luar negeri RI yang bebas aktif. Ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Lahirnya demokrasi Orde Baru. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan dalam pembukaan UUD 45. Demokrasi Pancasila dimulai dari Orde Baru yang cikal bakali oleh salah satu kejadian sejarah penting, yaitu Super Semar yang merupakan surat dari Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan kepemerintahan negara RI, dengan salah satu tugasnya membubarkan PKI dengan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966, yang akhirnya memberi gelar kepada Soeharto sebagai pahlawan revolusi dan mempermudah jalannya menjadi presiden RI setelah ditunjuk oleh Ahana Sution tanggal 12 Maret 1967 pada sidang istimewa MPRS setahun kemudian. Ciri-ciri demokrasi Pancasila: pertama, adanya partai penguasa atau golongan mayoritas. Kedua, keputusan politik mutlak di tangan presiden. Ketiga, pembatasan hak politik rakyat. Dan keempat, diberlakukannya asas tunggal Pancasila. Kelima, dominasi militer dalam pemerintah. Penyimpangan demokrasi Pancasila Orde Baru: pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Yang keempat, demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Lahirnya demokrasi masa reformasi. Pada masa reformasi, kehidupan demokrasi berlangsung lebih mendekati konsepsi ideal dengan keinginan rakyat. Pada masa reformasi, kekuasaan terdistribusi sehingga adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol dari setiap lembaga kekuasaan.
walaupun sistem pemerintahan masih menganut sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri demokrasi reformasi: pertama, multipartai; kedua, pemilihan langsung kepada pemerintahan; ketiga, supremasi hukum; keempat, pembagian kekuasaan yang lebih tegas; kelima, kebebasan hak politik rakyat, kebebasan berpendapat dan informasi publik, serta pers. Penyimpangan demokrasi reformasi: pertama, satu, sengketa politik dan berdampak pada ketidaktenangan dan ketidakpastian akan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, semakin banyaknya tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat seperti kasus korupsi semakin marak. Ketiga, semakin banyaknya tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia semakin terbuka. 5. Pemerosotan atau menurunnya pendidikan moral bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kebebasan dibuka lebar tanpa mengimbangi dengan adanya pengawasan. Nah, perkembangan demokrasi saat ini, demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Demikian untuk pembahasan selanjutnya. C. Sistem politik demokrasi akan disampaikan oleh Mbak Retno Ajeng Winarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.